Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu kelas 10 untuk matematika di semester genap. Kita ketemu lagi masih dengan Ibu Sulis ya. Kita ketemu secara daring karena minggu ini kelas 10 masih daring di rumah ya. Oke. Nah, untuk semester genap ini kita akan mulai dengan materi trigonometri. Yang pertama yaitu mengenai perbandingan trigonometri ya. Nah, perbandingan trigonometri itu meliputi 3 hal. Yang pertama, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi kita akan berhubungan langsung dengan segitiga siku-siku yang sudah kalian ketahui sebelumnya. Lalu ada sudut berelasi di kuadran, lalu juga ada relasi sudut ya. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu trigonometri. Perhatikan, ini sudah Ibu tuliskan untuk mengefisiensi waktu. Trigonometri adalah ilmu yang ada di matematika ya, yang mempunyai hubungan relasi antara sudut dan sisi-sisi pada suatu segitiga. Kenapa disebut tri? Ya, karena ada 3 sisi, 3 sudut pada segitiga, gitu ya. Nah, itu mengenai trigonometri. Nah, sekarang kita harus pahami dulu mengenai segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku di sini Ibu contohkan segitiga ABC, siku-siku di B. Jadi kalau ada soal yang misalnya diketahui segitiga ABC, siku-siku di B, ya udah kamu simpen dulu siku-sikunya B. Yang lainnya boleh A-nya di bawah, A-nya di atas sama aja. Yang penting siku-sikunya tepat. Ya. Nah, di sini keterangannya A, B, C. Nah, perhatikan. Kalau titik di sini, titik sudut itu harus huruf kapital. Tapi kalau panjang sisi nanti pakai huruf kecil nggak apa-apa. Ini kan A besar ya. Berarti di depan sini panjang sisinya A kecil gitu. Oke. Terus ini B besar. Berarti di depannya itu adalah B kecil. Ini C besar, berarti di depannya adalah C kecil. A, B, C ini adalah panjang sisi. Oke. Nah, kita lihat ini kan ini ada titik sudutnya ABC, tapi Ibu punya namanya sudut alfa. Sudut alfa ada di titik A ya. Nggak masalah ketika sudut alfanya di sini. Jadi perhatikan ketika sudut di sini, berarti ini jadi sisi depan. Ya, di depannya ya. Berarti A ini adalah sisi depan. Oke. Lalu si C dulu nih. Si C ini samping, ada di samping ya. Berarti C ini adalah sisi samping. Nah, kenapa B-nya dibelakangin Bu? Karena dia ada sisi miring. Sisi miring adalah sisi yang tidak terkena siku-siku. Kan ini kalau samping, ini juga samping, ini juga samping. Cuman yang masuk sisi samping adalah si C. Kenapa? Karena C ini kena siku. Kalau si B enggak kena siku-siku, berarti dia jadi sisi miring. Sisi miring atau hipotenusa sama. Kita pakai sisi miring aja. Seperti itu ya. Ini adalah mengenai segitiga siku. Nanti ketika sudutnya di sini misal ada beta, di sini beta ya. Sudut ini berarti jadi depan. Ini jadi samping, ini jadi miring tetap gitu. Tergantung sudutnya ada di mana. Ya. Oke, sekarang perhatikan masuk ke perbandingan trigonometri untuk sudut alfa pada segitiga siku-siku ABC. Contohnya ya. Oke, segitiganya kita pakai yang udah ada di sini, segitiga ABC. Perbandingan trigonometri itu meliputi yang pertama ada sinus, ditulisnya hanya sin, alfa, ini sudutnya ya, kosinus, ditulisnya cos, tangen, ditulisnya tan. Lalu ada sekan, ditulisnya sek, terus kosekan, ditulisnya kosek, lalu kotangen, ditulisnya kot. Jadi sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, kotangen. Apa? Bareng-bareng. Sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, kotangen. Nah, harus bisa tuh. Harus ada di luar kepala urutannya, ya. Nah, sekarang kita akan tuliskan untuk rumusin. Itu rumusnya adalah si itu demi. Si demi, ini Ibu kasih rumus supaya lebih cepat diingat. Sinus itu si demi, ini kosami, ini tadesa. Tadesa sama. Ya. Si demi itu berarti sinus itu depan per miring, si demi. Berarti depan per miring. Sudah?
Lalu kosami, samping per miring. Berarti ini samping, ini miring. Kosami. Lalu tadesa berarti depan per samping. Nah, rumusnya itu aja. Kesananya nanti tinggal ngikutin. Harus ini tepat. Nah, ini ibu pakai flash biar lebih jelas nih. Nah, lanjut. Sidemi, kosami, tadesa. Jadi dari sini kamu tinggal nentuin aja. Sinus itu alfa ya, depan per miring. Ya udah, depannya mana tadi? Depan, itu sisi depan per miring. B, berarti ini adalah A per B. Gitu. Cukup, kalau bisa sederhana, sederhanakan. Terus samping per miring. Samping mana samping tadi? Sampingnya ini ya. Samping per miring, berarti C per B. Nah, seperti itu. Terus tadesa, depan per samping. Depannya tadi apa? Depannya A ya. A per sampingnya C, berarti A per C. Nah, gitu. Selanjutnya untuk sekan, kosekan, dan kotangan ini tinggal sekan itu kebalikan dari kos, kosekan itu kebalikan dari sin, kotangan itu kebalikan dari tan. Gitu, makanya urutannya sin kos tan, sek kosek kotan. Sin kos tan, sek kosek kotan. Sinus kosinus tangan, sekan kosekan kotangan. Nah, itu tinggal cara kamu menghafal ya. Bukan menghafal, memahami urutannya. Oke, sekan kan tadi kebalikan dari kosinus. Kosinus itu C per B, ya udah ini tinggal B per C. Dibalik aja. Terus kosekan itu kebalikan dari sin. Sin itu kan A per B, berarti ini B per A. Nah, ya. Lalu di sini kotangan itu kebalikan dari tangan, berarti C per A. Gitu, selesai. Jadi harus fokus dari sin kostannya. Seperti itu. Ini fokus ke segitiganya sesuai dengan segitiga yang ada di soal. Oke. Sekarang kita lanjut ke pembahasan contoh soal. Di sini Ibu berikan contoh soal 1 ya. Ada nomor 1, 2, dan nomor 3. Kita bahas satu per satu. Dari yang nomor 1, diketahui segitiga PQR siku-siku di P. Oke, langsung kita tuliskan di pembahasan. Segitiga PQR siku-siku di P. Oke, kita buat. Ini mohon maaf, Ibu tidak menggunakan menggaris. Boleh menghadap kemana aja siku-sikunya. Yang penting siku-sikunya di P. Ya udah kamu tulis P. Gitu. Nah, segitiganya PQR. Boleh Q-nya di sini, boleh Q-nya di atas, R-nya di bawah juga nggak masalah. Yang penting keterangannya sesuai dengan soal. Ya. Oke, lanjut. Panjang sisi PQ-nya 4, PR-nya 3, RQ-nya 5. PQ 4. PQ-nya 4 cm, nggak usah ditulis satuannya. PR-nya 3, kalau ke gambar nggak usah. Terus RQ-nya 5. Dan sudut QRP, lihat QRP. Tulis, diurutkan QRP, berarti ada di urut tengah. Ini ada sudut alfa. Ya, tentukan. Udah ada segitiganya, tentukan. Sin alfa, cos alfa, tan alfa, sekan alfa, kosekan alfa, kotangan alfa. Nah, ini sudah Ibu tuliskan. Jadi setiap mengerjakan soal boleh kamu tulis rumus si demi depan per miring, boleh ya. Boleh Ibu singkat kayak gini, si demi depan per miring ya. Depan per miring, kosami samping per miring, tadesa depan per samping. Ini biar kamu hafal aja. Nah, terus sekarang kita lihat sudutnya di mana? Sudutnya kan di sini. Berarti yang jadi depan siapa? Depannya siapa? 4, berarti 4 per miringnya siapa? Ingat miring itu hipotenusa, tidak terkadang siku-siku. Berarti yang ini ya. 5. Dah. Terus cos. Cos itu samping per miring. Sampingnya berapa nih sudutnya? Sampingnya betul 3, miringnya? Iya betul 5. Tadesa, depannya berapa depan? Depannya 4, sampingnya 3. Jadi 4 per 3. Gitu. Ya. Terus untuk sekan ya udah tinggal kebalikan dari cos. Berarti 5 per 3. Kosekan kebalikan dari sin. Berarti 5 per 4. Terus kotangan kebalikan dari tan. Berarti 3 per 4. Selesai. Nomor 1. Seperti itu. Ya. Ingat kodenya sin kostannya.
Sekarang kita masuk ke nomor 2. Nomor 2 diketahui segitiga ABC, siku-siku di C. Oke, kita buat. Nomor 2. Segitiga ABC, siku-siku di C. AB-nya terserah, bebas. Ini ya. Lalu panjang sisi AB-nya, oh ini belum, ini 10 tadi. Nah, AB-nya 10, AB-nya 10, terus BC-nya 8, BC 8, terus CBA sudut beta, CBA, CBA, berarti ini beta ya. Nah, lalu tentukan cos apa, kosekan, kotangen. Nah, ini sudah Ibu tuliskan apa yang ditanyakan ya. Nah, sekarang cos alfa, ingat-ingat tadi kan berurutan, enak ya, udah tinggal sesuai dengan yang dibahas di contoh soal, tapi di pembahasan. Tapi kalau yang kalau yang nomor 2 ini hanya beberapa yang ditanya, cos aja, sama kosek, sama kotangen. Ya, berarti cos itu rumusnya apa? Cos sami ya, samping per miring. Ya udah. Nah, sampingnya berapa? Ini kan sudutnya, berarti sampingnya 8 ya. 8 per miringnya 10. Nah, ini bisa disederhanakan dibagi 2, berarti 4 per 5. Kalau bisa sederhana wajib disederhanakan ya. Nah, sekarang kosekan. Kosekan itu kan kita nggak tahu rumusnya. Cuman kamu jangan ngebalik rumus. Misalnya kosekan itu kan kebalikan dari sin itu demi jadi mide, jangan. Kenapa? Karena itu kan ngerubah konsep. Merubah konsep yang tadi udah kamu pahamin sin kostan. Jadi mending kamu cari dulu untuk nyari kosek, kamu butuh apa dulu? Sin ya. Nah, cari sin dulu. Sin itu rumusnya demi. Ya. Oke. Depannya berapa? Oh, depannya belum ada, Bu. Oke, harusnya tadi kita cari dulu, tapi kebetulan cos itu kan ada semua keterangannya. Nah, jadi nanti ketika dia keterangannya panjang sisinya kurang 1, kamu harus cari dulu dengan dalil Pitagoras. Perhatikan, dalil Pitagoras masih ingat untuk nyari salah satu panjang sisi sikunya, berarti sisi miring dikurang yang satunya. Kalau mau nyari panjang sisi miringnya, jumlahin yang lain. Ya, berarti AC sama dengan akar dari 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Dikurang ini ya. Oke, berarti berapa? 100 dikurang 64. Berarti hasilnya adalah berapa? 36. Akar 36 berapa? 6 cm. Oh, berarti ini tuh 6. Oke, ya. Berarti depannya 6, miringnya 10. Sederhanakan dibagi 2 itu 3 per 5. Maka kosekan alfa adalah dibalik 5 per 3 kita. Oke. Lalu kotangen itu berarti nggak ada rumusnya, bukan nggak ada, kita nggak pahamin, tapi kita paham tangan ya kan. Tangan itu depan per samping. Depannya tadi berapa depannya? 6, sampingnya 8, berarti 6 per 8. Kalau disederhanakan dibagi 2 jadi 3 per 4. Maka kotangen alfa adalah dibalik 4 per 3. Gitu kan? Nah, selesai. Seperti itu. Di sini Ibu mau ngingetin dulu untuk dalil Pitagoras deh. Tunggu ya. Nah, di sini Ibu selipin untuk mengingatkan tentang dalil Pitagoras. Ini segitiganya nggak selalu seperti ini, ingat. Jadi tinggal sesuaikan dengan keterangan di soal. Kalau kamu mau cari panjang A, itu berarti yang panjang dikurangi satunya. C kuadrat dikurang B kuadrat. Kalau kamu nyari B, berarti C kuadrat dikurang A. Tapi karena C itu hipotenusa atau sisi miring, berarti A sama B dijumlahkan ke akar gitu ya. Oke, ini dalil Pitagoras. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan contoh soal nomor 3. Diketahui suatu segitiga siku-siku memiliki nilai tan alfa sama dengan 3 per 4. Tentukan nilai perbandingan trigonometri yang lain. Perhatikan. Jadi kalau soal nomor 1 dan 2 itu sudah diketahui segitiganya seperti apa. Kita tinggal buat segitiga siku-sikunya sesuai keterangan soal. Tapi kalau yang nomor 3 ini tipenya diketahui salah satu perbandingan.
kita harus buat segitiganya sendiri untuk menentukan perbandingan trigonometri yang lain. Nah, untuk soal nomor 3 ini kita gunakan dulu sesuatu yang ada di soal. Tangen alfa 3/4. Kita buat sembarang nomor 3 ya. Kita buat sembarang segitiga siku-siku. Kita nggak tahu nih segitiganya segitiga apa, yang penting segitiga siku-siku. Alfanya juga boleh di bawah, boleh di atas. Nah, ini boleh sih dikasih nama misal segitiga KLM gitu, nggak apa-apa untuk memudahkan nanti. Tapi nggak dibuat juga nggak masalah, yang penting alfanya. Ibu, alfa saya di atas boleh nggak? Boleh. Ibu, segitiga saya yang ada ke sini boleh nggak? Boleh. Ya. Terus diketahui tadi tangen alfa 3/4. Kalau alfanya di sini, tan alfa itu 3/4. Tan itu kan rumusnya apa tan? Ta, D, sa kan? Berarti ini jadi depan, ini jadi samping. Ya kan? Maka depannya berapa depannya? Depannya 3, sampingnya 4. Depannya 3, sampingnya 4. Gitu. Ibu kok depannya sampingnya nggak di sini? Ini kan sisi miring karena nggak kena siku-siku. Ya, itu diingat. Nah, udah punya deh. Oh, ada sisi yang kurang. Kita harus pakai apa namanya? Kita harus pakai Pitagoras ya. LM sama dengan LM itu sisi terpanjang. Berarti yang lain jumlahkan ya. 3 kuadrat ini Pitagoras yang tadi tambah 4 kuadrat. Berarti 3 kuadrat itu 9 ditambah 4 kuadrat itu 16. Jadi akar 25. Akar 25 itu berapa? 5. Good. Berarti ini adalah 5. Udah, yang ditanya adalah tentukan nilai perbandingan trigonometri yang lain. Ya udah, berarti tinggal ditentukan sin alfanya, sin apa si demi, berarti depannya berapa depan? Depannya 3/5. 3/5. Boleh ditulis deminya juga nggak masalah. Samping miring 4/5. 4/5. Tannya tadi udah ya, nggak perlu. Nah, ini ibu tuh kayak ngafal konsep aja, ngafal letak juga. Sin cos berarti sekan cos tangan di sini gitu ya. Sekan tuh kebalikan dari cos. Oke, berarti 5/4. Terus kosekan kebalikan dari sin, berarti 5/3. Terus kotangan tuh kebalikan dari tan. Udah dapat sebenarnya tadi 4/3. Nah, seperti itu. Jadi dari ketiga soal yang tadi, ini ada beberapa macam. Yang pertama lengkap semua, sisinya nggak usah pakai Pitagoras. Yang kedua lengkap ada 2 sisi, salah satunya kita cari dulu pakai Pitagoras, lalu tentukan. Nggak semua ditentukan, tapi sesuai dengan apa yang ditanyakan. Terus yang ketiga nggak ada segitiganya, kita buat sendiri sesuai dengan keterangan yang berlaku, keterangan yang ada di soal. Seperti itu ya. Ini adalah materi mengenai awalan dari trigonometri, yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Berarti ini done ya, yang pertama ini sudah selesai. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai masih di perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, yaitu pada beberapa hal lain yang masih harus dibahas. Nah, sekarang di sini ada oleh-oleh satu. Sekarang ibu ganti ini istilahnya, yaitu oleh-oleh seperti latihan soal mandiri. Cuma ibu bilang sekarang oleh-oleh satu. Nomor 1, 2, dan nomor 3 silahkan dikerjakan di buku masing-masing. Usahakan kerjakan sendiri nanti kamu paham sendiri, bisa ngerjain ulangan PTS pas itu dengan lancar karena kamu paham. Kalau nyalin aja nggak percuma ya. Ini silahkan dikerjakan, boleh di screenshot dulu. Tunggu burung ya, ada ya. Oke, kalau ada yang tanyakan silahkan tanyakan langsung di kolom komentar YouTube ini, atau ke Edmodo, atau langsung WA ibu, itu lebih efektif karena langsung ibu baca ya. Nah, setelah itu yang tadi ibu bilang di perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku itu masih ada materi mengenai perbandingan sudut-sudut istimewa. Nah, sudut-sudut istimewa ini ibu jelaskan sedikit. Sudut-sudut istimewa dalam trigonometri adalah kelipatan 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Jadi seterusnya, adapun nilai-nilainya disajikan pada tabel. Nah, ini nilai-nilai pada sudut istimewa. Sudutnya itu yang diketahui hanya sin, kostan, kosekan, kotangan. Harusnya ada sekan nih kelewat. Cuman ibu menekankan pada sin, kostan aja dulu. Ya, karena kalau sekan kosekan kotangan bisa nyari sendiri dari sin kostan.
sin alfa cos alfa tan alfa, ini nilainya tuh 0 derajat sampai 90 ya, yang di buku ini. Boleh kalian screenshot, silahkan dicatat di buku masing-masing. Sudah. Lalu setelah itu masih ada 0 derajat sampai 360 derajat. Sebenarnya setelah 90 terus ada sampai 360 derajat. Jadi tugas di rumah masing-masing buatkan selain oleh-oleh satu yang tadi, silahkan cari nilai-nilai sudut istimewa 0 derajat sampai dengan 360 derajat. 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Perhatikan perintahnya tidak Ibu tuliskan ya. Ini Ibu sebutkan. Tuliskan di kertas HPS, digambar rapi, gambarnya maksudnya gambar tabelnya, rapi, boleh pakai pulpen, boleh pakai pensil, boleh pakai spidol, pensil warna, apapun yang semenarik mungkin. Jangan terlalu banyak hiasan, intinya adalah apa yang Ibu tugaskan itu kalian pahami dan jelas dibacanya. Bukan hanya untuk kalian sendiri, tapi orang yang lain yang membaca. Sekali lagi, tugasnya selain oleh-oleh satu yang tadi, silahkan kalian cari nilai-nilai pada sudut istimewa sin kostan aja. 0 derajat sampai dengan 360 derajat di kertas HPS, boleh pakai pensil, pulpen, spidol, alat bantu lain untuk memperindah ya. Tabelnya pakai penggaris. Nanti nilainya akan Ibu tuliskan di nilai keterampilan kalian ya. Silahkan dibuat lalu dikumpulkan minggu depan saat tatap muka bersama Ibu. Ya, itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Minggu depan kita ketemu secara luring atau tatap muka ya. Kita akan bahas oleh-oleh satu dan juga mengumpulkan tugas nilai sudut istimewa 0 sampai dengan 360 derajat. Kita akan bahas materi berikutnya di tatap muka, mudah-mudahan lebih efektif lagi. Terima kasih, belajar dari pengalaman, jangan sampai dikejar-kejar, nilai tugasnya dikerjakan sesuai dengan tepat waktunya. Terima kasih anak-anak Ibu perhatiannya, mudah-mudahan lancar belajarnya, tetap semangat, tetap sehat, jaga kesehatan, juga jaga semangatnya untuk belajar ya. Terima kasih hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan ucapan atau apapun itu. Jika ada ralat atau Ibu salah nulis, salah sebut atau dan lain-lain, silahkan ditanggapi ya. Terima kasih hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.